ala namanya tumpeng Nusantara yang modern. Jadi isinya itu kandungan adalah murni cita rasa Indonesia, tapi sajanya mengacu pada pola saji internasional. Jadi kita mulai seperti dengan appetizer, karena waktunya juga singkat, jadi menunya hanya 3. Mulai dengan appetizer, yaitu asinan Jakarta. Nah ini formatnya juga dibikin standar, hanya sentuhan di tiap tempat itu beda. Ini kali asinan Jakarta dipadankan dengan kepiting rajungan soka, jadi yang soft shell crab. Terus langsung ke makanan utama, yaitu tumpeng Nusantara, nasi kuning, tenderloin dengan saus rendang, ikan kod dengan dabu-dabu, terus ada kering kentang, dan cukut becek Bali, hanya sayurannya kita pakai green asparagus. Dessertnya adalah sari kayu Padang, tapi disajikan sebagai panna cotta dengan garnish brandy snaps dan pisang yang di karamel, serta sausnya saus santan yang sedikit ada rasa asin. Teh juga teh khusus dari Banten. Tehnya, kopinya juga Javanega Royal Blend yang dari Sumatera, Flores, dan kalau nggak salah dan Toraja. Ya, karena biasanya dalam tradisi Chamber of Commerce, menu-menunya selalu dasarnya menu Amerika. Dan yang undang, dan kebetulan saat ini ada waktu itu, kira-kira 6 bulan yang lalu, memang ada rencana kunjungan Presiden Jokowi yang hadir dalam pertemuan di Chamber of Commerce. Saya rasa itu adalah lobby daripada Dubes kita di Amerika, Pak Sony Bowoloksono, bahwa sesuai mungkin dengan banyak wejangan-wejangan Presiden Jokowi selalu kepingin menampilkan Indonesia. Nah, beliau melakukan lobby agar menunya kali ini adalah menu Indonesia. Bukan menu saja, table settingnya juga, table runnernya juga dengan batik, dan centerpiece-nya dengan loro blonyo. Saya berempat, tapi saya dengan Chef Putri datang dari Frankfurt setelah misi Frankfurt Book Fair selesai. Terus 2 chef lagi, yaitu Chef Herman dan Chef Jeffrey, berangkat dari Jakarta langsung ke Washington DC. Saya rasa tidak masalah kita bekerja secara profesional. Yang penting jauh hari sebelumnya kita sudah mencanangkan konsep menu yang sudah disetujui oleh Bapak Dubes. Kita mengirim resep, kita mengirim foto, cara platingnya, market list kepada eksekutif chef desain cuisine, juga berkoordinasi dengan pihak Chamber of Commerce, karena desain cuisine letaknya di Arlington, Chamber of Commerce di seberang White House, dan itu prosesnya adalah catering. Kita menyajikan set menu, settingnya semua adalah di Chamber of Commerce. Jadi koordinasi ini selalu kita lakukan dengan KBRI Washington agar semuanya nanti berjalan dengan lancar. Yang kita bawa dari Indonesia hanya bumbu rendang.
Karena saus dagingnya kita menggunakan saus daging rendang. Nggak terlalu sulit. Misalnya contohnya kalau saya lihat dari semua bahan, bawang merah kita yang nggak ada di sini. Jadi kita menggunakan bawang merah atau red onion. Bawang merah yang barang bombay yang agak besar. Tapi yang kita harus pilih yang jangan yang terlalu besar. Itu yang pendekatan yang paling bisa kita lakukan untuk bumbu dabu-dabu. Nggak ada, mereka sudah semua dikoordinasi lewat KBRI Washington. Nggak, itu ada selama Bapak Presiden Jokowi di Washington, tim daripada tim dapur Dubes Washington yang menyiapkan semuanya, makanan kecil. Terus tim kita yang memperbantukan menambahin beberapa item, misalnya lumpia tales. Di sini talesnya bagus banget gitu. Jadi lumpia tales udang yang dibikin atau kue lumpur, terus dadar gulung itu di supply ke Blair House. Nggak ada briefing tentang sejauh itu. Hanya memang biasanya lazimnya makanan yang disajikan untuk VVIP table sebanyak 16 orang itu yang akan dites. Itu prosedur. Asal kita harus tahu kalau menyajikan masakan untuk VVIP, kita harus coba menghindari berapa elemen bahan. Saya menghindari penggunaan terasi, saya menghindari penggunaan ebi, saya menghindari kalau di Amerika misalnya gula aren yang saya tidak jelas, saya akan menggunakan gula putih. Karena ini letaknya di Amerika, terus terkait dengan kedatangan Presiden Indonesia, yang kita hadapi nanti adalah bukan saja protokol, tapi lebih ke security. Jadi mungkin dari FBI, security yang merupakan tanggung jawab pemerintah Amerika. Mereka sangat ketat. Saya berusaha untuk memberikan beberapa masukan karena rutinnya di Istana Negara itu mengadakan jamuan-jamuan kenegaraan. Mungkin diperlukan beberapa perangkat operasional untuk kepentingan. Kalau ada pihak-pihak luar yang menyajikan sajian kenegaraan, bisa menggunakan alat-alat yang profesional sehingga kualitas saji akan terjamin lebih baik. Kemarin yang pertama sudah dilakukan saat kedatangan Ratu dan Prince Denmark tanggal 22 Oktober di Istana Merdeka. Kita menyajikan menu khas Indonesia yang dengan sentuhan modern. Hanya kalau di Indonesia kita selalu menyajikan yang akan datang, salah satu menu itu adalah menu kehormatan dari negara yang dijamu. Misalnya saat Ratu Denmark
supnya kita menyajikan sup khas dari Denmark, sup ayam dengan ada sedikit bakso daging dan nyoki. Saya Willy Bongso, terima kasih telah menyaksikan Kabari TV.